Saiful tidak bisa ke sini karena sakit ya. Ustaz ini juga sakit. Ustaz siapa? Ustaz Firman. Kemarin juga saya sakit. Dia emang musim sakit jadi tidak bisa ke sini ya. Insya Allah di pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian tentang hadis. Kajian tentang ilmu hadisnya. Siapa yang mau baca? Tapi sebelum itu, yang Ihsan mana ya? Nanti tolong diberitahu. Kan minggu ini ada tahajud berjamaah. Ada tahajud berjamaah ya. Jadi mohon para santri tidak pulang ya, untuk menetap di sini dan ikut kajian Sabtu, Maghrib, kemudian Ahad pagi. Setelah itu mau pulang atau gimana terserah. Yang jelas nanti ikut berpartisipasi lah di dalam acara 1 bulan 1 kali. Asalnya kan 1 bulan 2 kali ya di sini. Cuman kemarin banyak yang pulang tapi ada yang di sini. Cuman hari ini tuh wajib sekali karena ini acara bulanan. Yang sampai tidak ikut. Ya nanti bantu Ustaz siapa? Ustaz Faruk bikin susu jahe bantu nanti di sana. Atau beres-beres Mas Ali di sini bantu nanti Ahad pagi. Ya, silakan. Siapa yang membaca? Itu gimana? Antum udah daftar di Maret? Udah ke sana. Misalnya udah pernah ke sana? Oh, udah, alhamdulillah. Ini sampai Isya aja ya. Saya masih gak enak badan sedikit. Jadi sampai pada Isya habis itu sudah. Ayo silakan. Nanti ini ada 2 materi sama ini. Ini obat. Nugotan secara bahasa naba'u isim di awal kalimat. Ahbaru. Oke. Yang ketiga khobar. Kemarin kita membahas tentang sunnah ya. Sunnah itu apa? Tergantung siapa yang berbicara. Kalau dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah bersamaan dengan hadis. Kalau dalam ilmu usul fikih, hadis-hadis yang mengandung hukum. Kalau hadis yang tidak mengandung hukum seperti Nabi berperang pada zaman ini, ya itu bukan sunnah namanya. Kemudian dalam ilmu fikih, sunnah itu apa? Nah, apa-apa yang dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan rugi. Kemudian yang selanjutnya dalam ilmu tauhid, sunnah itu adalah tauhid ilmu akidah. Ada kata-kata ahlu sunnah wal jamaah. Nah, apa sunnah di sana? Sunnah di sana itu merujuk pada udah belum kemarin ahli tauhid? Oh belum. Oh ya udahlah tanggung. Menurut ahli tauhid sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Nah itu dalam definisi ahli kalam atau ahli tauhid. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu maksudnya adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan tidak melakukan bid'ah. Tapi catatan ya. Bid'ah di sini merujuk pada sesuatu yang tidak dikerjakan sama sekali oleh para ulama. Gitu. Jadi lamun aya anu atahiyatna utek-utekan lain bid'ah. Karena ada ulama yang melakukan itu tidak disebut bid'ah selama ada dalil. Hanya ikhtilaf fikih saja.
Nah, bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak memiliki rujukan dari para ulama. Contoh tradisi-tradisi. Tradisi-tradisi yang dia tidak ada sama sekali dilakukan oleh para ulama terdahulu sampai sekarang. Kalau di Jawa Timuran itu ada namanya sekah laut, ya, sedekah laut, yang apa, sesajen yang di, nah itu dalam kacamata ahli ahli akidah itu disebut. Nah, karena tidak ada salah satu pun ulama yang mengajarkan hal itu. Alasannya kan ikan perlu disedekahi. Ini bersyukur pada laut yang telah memberikan makanan pada nelayan. Masalahnya bukan di sana. Rek maraban lauk mah pek bae, rek maraban gede. Cuman masalahnya adalah unsur-unsur yang berada di baliknya dan keyakinan di baliknya. Jadi kan disebut sedekah laut karena ada penunggu Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Nah, itu menurut ahli akidah. Termasuk yang disebut dengan ahli bid'ah itu menurut para ulama tauhid atau ulama akidah, meskipun nanti beda-beda ya. Ulama akidah itu termasuk Syiah, Mu'tazilah, Khawarij. Nah, itu paham-paham yang menyimpang. Jadi bid'ah itu ada dalam akidah, ada dalam ibadah gitu. Oke, selanjutnya khobar. Khobar itu di dalam ketika kita mempelajari ilmu hadis nanti ada yang disebut dengan khobar. Apa itu khobar? Khobar itu secara bahasa naba. Naba itu apa? Naba berita. Beda. Naba itu bukan berita. Bukan. Surat An-Naba. An-Naba itu apa? Itu baca di Al-Quran, ayat kan terjemahannya. Itu naba itu menurut para ahli tafsir satu berita kejadian yang dia luar biasa dahsyat dan mengguncang, gonjang-ganjing gitu ya, mengguncang dunia, itu naba. Makanya kenapa kiamat itu disebut naba? Ya karena kiamat berita besar. Kalau khobar itu berita biasa saja, gitu. Khobar ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kabar. Itu surat kabar kan isinya berita. Nah, itu khobar. Kalau naba itu suatu berita yang sangat besar, suatu yang mengguncang, yang kata para mufasir sampai-sampai orang yang mendengarnya itu langsung terperanjat. Masa sampai tidak percaya? Nah, itu kiamat kan gitu kan. Tiba-tiba matahari terbit dari barat, kemudian gunung meletus di mana, langit terpecahkan, itu naba, berita yang sangat besar. Sehingga kan di dalam Al-Qur'annya amma yatasaalun. Amma itu ma dari apa-apa yang yatasaalun, mereka saling bertanya. Jadi nanti pas kiamat tuh orang-orang enon saling bertanya. Enon dia. Kemarin saja di kebakaran di belakang kan saya dari sana langsung bertanya-tanya, ini ada apa ini? Nah, itu naba. Satu kabar berita yang tidak biasa gitu ya. Kemudian naba ini tidak punya jamaknya wa jamuhu, jamaknya itu adalah akhbar. Akhbar itu adalah jamak dari naba dan juga dari khobar gitu ya. Udah belajar jamak ya. Ini jamak taksir. Jamak taksir dari naba itu khobar. Nah, atau nyambung. Iya, naba itu tidak punya jamak asalnya. Tapi karena satu akar kata dengan khobar, maka disebut dengan salah. Ini tuh menjelaskan khobar. Khobar itu zamannya itu akhbar. Naba zamannya beda deh gitu. Maksudnya itu khobar secara bahasa adalah naba. Khobar itu zamannya akhbar gitu maksudnya ya. Bukan naba zamannya khobar. Salah. Udah fokus. Ayo lanjut Putra. Mamiting ngejelaskeun aya. Istilahan fihi salasatu aqwalin. Al-awwal al-khabaru muradifun lil hadithi ay makna huma wahidun. Asani huwa mughayirun lil hadithi fal hadithu
ma jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa an ghairihi wa min huna kila liman yashtaghilu bitarihi ikhbariyu. Itu hamzahnya tuh di depan di atas tuh. Akhbariyu waliman yashtaghilu Bariyun tanwinnya waliman yashtaghilu dia bil hadithi muhaddithun. Yang ketiga huwa a'ammu minal hadisi ay al hadithu khassu itu tanwin tuh. khassun bima jaa anir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi fa bainahuma umumun wa khususun mutlakun ay kullu haditsin khobarun walaisa kullu khobarin haditsan. Oke. Nah, apa itu khobar di dalam istilah hadis? Suka ada khobar dari Nabi. Secara bahasa memang berita, tapi secara istilah tentu beda ya. Kenapa hadis itu disebut berita? Ya karena hadis itu mengandung informasi seperti berita. Secara istilah ada 3 pendapat. Yang pertama, khobar muradifun lil hadis. Khobar itu muradifun persamaan dari hadis, gitu ya. Ay maknahuma wahidun atau maknanya itu satu. Apa itu khobar? Hadis tea. Apa itu hadis? Khobar tea. Itu. Seperti hitam dan juga hidung. Apa itu hitam? Hidung. Hidung itu apa? Hitam. Tentu nggak ngerti ya. Ya gitulah ya. Yang kedua, khobar itu maksudnya adalah mughayyirun lil hadis, berbeda dengan hadis. Yang pertama itu sama. Yang kedua, fal hadisu maja anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khobar adalah apa yang berasal dari yang lainnya, entah itu tabi'in, perkataan hikmah, perkataan ulama, itu khobar. Ini menurut pendapat yang kedua, beda. Hadis itu ya khusus untuk Nabi saja. Ungkapan para ulama tidak bisa disebut hadis. Hadis itu khusus untuk Nabi. Sedangkan khobar itu umum gitu. Sedangkan khobar itu untuk yang lainnya. Ucapan tabi'in disebut khobar. Nah, oleh karena itu katanya wa min hunna qila dikatakan atau disebut liman yastaghillu bagi orang yang menyibukkan diri bitarikh dengan mempelajari sejarah akhbari. Jadi istilah bahasa Arab untuk sejarawan itu apa? Akhbari. Kenapa disebut akhbari? Ya karena akhbari itu atau sejarah itu kan tidak mempelajari hadis Nabi. Sejarah ranca ekek, apakah yang dipelajari hadis Nabi? Bukan. Yang dipelajari adalah perkataan orang-orang saksi sejarah yang hidup di ranca ekek. Sejarah Cimahi, sejarah bangsa Arab, itu kan bukan hadis, tapi ucapan orang lain. Disebutlah ahli tarikh itu atau ahli sejarah itu disebut akhbari. Ini berasal dari kata khobaro. Berarti ini menunjukkan khobar itu bukan hadis Nabi gitu. Waliman yastaghillu, dan bagi orang yang dia menyibukkan diri bil hadis untuk mempelajari hadis disebut dengan muhaddis. Jadi para ahli sejarah disebut akhbari, para ahli hadis disebut
muhadis. Ini menunjukkan katanya ucapan yang kedua itu atau pendapat kedua, khobar itu tidak sama dengan hadis. Hadis khusus untuk Nabi, khobar itu untuk yang lainnya. Yang ketiga, wa amu minal hadis. Nah, bukan katanya khobar itu bukan berarti selain atau lawan dari kata hadis, bukan. Justru khobar itu lebih umum daripada hadis. Hadisun khosun, atau hadis itu khusus bimaja an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hanya khusus untuk apa yang datang dari Nabi. Wal khobaru maja an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khobar itu adalah apa yang datang dari Nabi, dari Rasul, dan juga dari yang lainnya. Jadi khobar itu berada di atas hadis. Makanya di sini ada satu istilah, kullu hadisin khobarun. Setiap hadis itu adalah khobar, akan tetapi tidak setiap khobar itu adalah hadis. Ya. Setiap uyah itu asin, tapi tidak setiap yang asin itu garam. Gitu ya. Ada yang asin selain garam? Naon? Keringat. Kan asin tuh kan rasa. Kenapa asin? Terus apa lagi? Ikan dan asin ya. Nah, asin itu seperti khobar dan ikan itu seperti hadis, atau uyah itu atau garam itu seperti hadis. Setiap uyah atau garam itu asin, tapi tidak setiap yang asin itu garam. Ya, gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, teruskan Putra, satu lagi sebelum kita beralih ke nih menulis. Asarnya arba'at fihi logatan iya di asar logatan nu iki mah logatan baqiyatus syai'i wa jam'uhu athari atharu bikoyahi bakoyahi wa istilahan fihi aidan salah satu aqwalin. Yang pertama, para ulama beda-beda pendapatnya. Al-atharu muradipun lil hadisi wa alaihi samal imamu jadi fa'il samal imamu at-Tahawiyu kitabaihi dua kitabihi. Iya benar, dua itu kan. Bener. Kitabihi dua. Ganti. Kan kitabun kitabaini dimudahkan pada ha, jadi kitabaini. Syarha syarhu itu. Syarhu ma'ani al-athari. Wa bayana bayanu. Ingat kalau sudah ada corak gini ya, ini domakan saja. Karena jadi mubtada pasti. Bayanu muskili al-athari. Wal Imam Ibnu Jaririn At-Tabariyu kitabahu Tahdzibal Athar. Wal Imam Ibnu Jaririn At-Tabariyu. Jadi mudhof. At-Tabariyi. Ya. Kitabahu Tahdzibal Athari. Yang kedua, huwa mugoyir. Ini kitabahu
tadhibul athari. Terus kenapa ini kitabahu? Nah, ini jadi apa? Mudhof ilaih dari sama. Yang kedua, huwa mughayyiru Sani. lil hadithi. Fal hadithu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal atharu ma jaa an ghairihi wa khassahu fuqaha'u khurasana bim Nah, ini khurasa jadi badal. khurasana Fuqaha'u khurasanu khurasanu bima ruwiya anis sahabati min aqwalihim wa af'alihim wa taqriratihim wa takriratihim ya. wa awsafihim. Nah, dulu. Asar, kan sering kita mendengar asar Nabi. Nah, apa itu asar? Asar itu baqiyatu syai'in, maksudnya itu sisa. Jadi asar itu apa? Sisa, jejak. Kalau ada kita mendengar kata asar Nabi, maksudnya jejak kehidupan Nabi. Wajamuhu asar, jamaknya itu asar. Asar, jadi asar. Sedangkan secara istilah itu ada 3 pendapat. Yang pertama, asar itu adalah persamaan hadis, seperti yang tadi ya, persamaan hadis. Apa itu hadis? Hadis itu asar. Apa itu asar? Asar itu hadis. Nah, oleh karena itu menamakan Imam At-Tahawi 2 kitabnya. Apa? Syarhul Ma'anil Asar. Tuh, syarah makna-makna asar. Maksudnya makan syarah makna-makna hadis. Jadi kitab hadis tapi dipakai kata-katanya apa? Asar. Paham ya? Nah, Imam At-Tahawi salah seorang ulama hadis menamai kitabnya itu Syarhul Ma'anil Asar. Padahal isinya tentang hadis. Berarti ini mengindikasikan asar itu persamaan hadis. Kemudian wabayan muskilil asar, penjelasan tentang hadis-hadis yang ganjil. Hadis-hadis yang ganjil banyak ya, seperti perempuan setengah akal. Oh, berarti Islam tidak ini ya, berarti ya terlalu menghina perempuan setengah agama dan setengah akal. Berarti perempuan itu tell me, enggak, bukan gitu maksudnya. Nanti ada penjelasannya, itu ada di Bayan Muskilil Asar. Banyak hadis-hadis yang problematik kalau dilihat sekilas. Wal Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari kitabahu, menamakan kitabnya Tadhibul Asar. Tuh, Tadhibul Asar. Maksudnya Tadhibul hadis tapi digunakan kata asar. Ini menunjukkan asar sama dengan hadis. Yang kedua, menurut para ulama, wa mughayyirul hadis ini merupakan perbedaan atau lawan kata dari hadis. Itu yang kedua. Hadis adalah apa yang datang dari Nabi, sedangkan asar adalah apa yang datang dari yang lainnya. Wa khassahu fuqaha Khurasan, dan menamai fuqaha Khurasan ini bisa bukan badal ya, ini mudhof ilaih karena di sini ada takdir yang dihilang. Fi fuqaha di Khurasan gitu. Ya, bima rawa an sahabati, dari riwayat-riwayat sahabat, dari ucapan mereka, perbuatan mereka, persetujuan mereka, dan sifat-sifat mereka. Di sini disebutkan hadis itu khusus untuk Nabi, asar itu untuk sahabat, makanya ada asar sahabat. Nah, ini beda nih yang kedua itu. Kalau yang pertama itu persamaan, yang kedua itu hadis berbeda dengan asar. Terakhir, Asani huwa a'ammu minal hadithi. Fal hadithu khassun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal atharu
yashmalu ma Syam- jaa Syumila yash yash mulu oh yashmulu wal atharu yashmulu ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi minas sahabati wat tabi'in nah ninu wat tabi'ina ini ini mau ayat ini nak wa wa ala dzalika kullu haditsin atharun wa laisal aksa aks walaisal aks wa laisal aks aksa sisu atuh aksu Isi wal bahasa. muhtaru Ya, teh. terus. Wal muhtaru Aksi itu. al muhtaru Mau mukhtaru. as-sa'i'u Hmm. fihi huwa anal atharu anal atharo Hmm. lil mukuf Mauquf. oh lil mauquf fi Ya. wal maqtu'i kama qala Ibnu Hajar Hajarna. Hajari Hajarin. Hajarin Oke, yang ketiga, kalau tadi berbeda dengan hadis. Yang ketiga itu a'ammu min hadis. Sama kayak tadi, lebih umum daripada hadis. Ya tadi uyah yang asin ya. Fal hadisu khusun bin nabi, hadis itu khusus untuk nabi. Wal asaru, sedangkan asar yashmulu, mencakup maja anin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya dari sahabat dan tabi'in. Setiap hadis itu sudah pasti asar, akan tetapi tidak setiap asar itu adalah hadis. Mana yang benar? Sejak tadi ayat perbedaan pendapat. Wal mukhtar yang dipilih asyai'u, sesuatu yang diucapkan atau mengandung perkataan annal asar lil mauquf wal maqtu, bahwasannya asar itu adalah khusus untuk ucapan sahabat dan tabi'in. Itu sedangkan hadis itu dari khusus untuk nabi. Jadi yang betul itu yang mana menurut penulis ini? Yang lebih cocok itu? Yang kedua gitu ya. Ini. Jadi asar itu hanya untuk sahabat, sedangkan hadis itu hanya untuk nabi. Gitu. Asar sahabat, hadis nabi, gitu cocok. Oke, itu saja ya untuk tanggung ya. Tadinya mau yang ini kuotasi biar segera nulis buletin, dan nulisnya sudah 1 bulan kan. Kalau udah beres kuotasi atau kutipan bisa langsung menulis. Harusnya minggu depan, cuman kan kemarin nggak masuk. Ya udahlah minggu depannya lagi. Oke. Matan. Jadi. Sampai sini. al-matanu yatakawwanul haditsu nabawi Ya. Nabawi Ya iyu. nabawiyu Nabawi. Ya iyu. yu Itu tuh alif lam. oh nabawiya Benar itu Nabawi. Gampang berubah. an-nabawiyu maktub asyarifu Bu. min aini huma Juz ai. aini Nah ini. huma Huma. as-sanadu wal matanu Ya. wa suratuhuma ma yali Ya. sunanil imami Abi Dawuda Ya. kola kola Ola. Orang Garut kan. Ola. kola
Haddatsana Muhammad bin Katsirin Ya. akhbarana Sufyan Sapi. Sufyan Sufyan. qala haddatsani Yahya bin Sa'idin an Muhammadin ibni Muhammad bin Ibrahim Taimi. Tami. Nah, langsung sini aja. Qala Rasulullah SAW. Oh, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. In ma nawa. Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulahu wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila amra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oke, dah. Yang terakhir sanad, matan. Apa itu matan? Ini sebelum membedakan, menjelaskan tentang matan, kita bedakan dulu apa itu sanad, apa itu matan. Sanad dan matan bisa dilihat dari hadis ini, gitu maksudnya. Dari hadasana atau dari nama-nama ini sampai Umar bin Khattab itu disebut dengan sanad. Kenapa? Nanti ada alasannya. Maksudnya sanad itu yang menghantarkan hadis. Kan asalnya kalau dibalik Nabi menceritakan pada Umar, Umar menceritakan pada Alqamah, Alqamah menceritakan pada Muhammad, Muhammad ke Yahya, Yahya ke Sufyan, ke Muhammad bin Katsir. Jadi Muhammad bin Katsir tidak mendengar hadis ini dari Nabi langsung, tapi dari orang-orang yang membentuk rantai transmisi atau rantai periwayatan, itu disebut dengan sanad. Nah, baru di sininya innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat. Setiap urusan itu tergantung apa yang diniatkan. Siapa yang hijrah demi Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahalanya. Siapa yang hijrah demi dunia atau demi perempuan, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Ini disebut dengan matan. Itu ya. Apa itu matan secara bahasa? Nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut di Selasa depan. Itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. 2 menit lagi siap-siap untuk wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.